Apa pernyataan yang terjadi adalah permohonan pra-peradilan sampai ke pengadilan wilayah 9 dari 2012 dan lalu menahan pemohon pra-peradilan di rumah tahanan negara Singaraja. Atas perintah penahanan tersebut, pemohon pra-peradilan meminta dan berusaha berdialog dengan permohon pra-peradilan agar dia tidak ditahan. Karena dia masih dalam keadaan sakit dan dia pun berjanji tidak akan mempersulit proses pemeriksaan. Dengan akan selalu hadir apabila dipanggil oleh termohon pra-peradilan. Namun termohon pra-peradilan tetap pada keputusannya dan tetap menahan pemohon pra-peradilan. Saat itu kuasa hukum pemohon pra-peradilan berusaha menemui Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja untuk meminta penangguhan penahanan secara langsung, tapi hal itu dicegah oleh Kasih Kejaksaan Negeri Singaraja. Kenapa saat itu kami tidak diizinkan untuk bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja? Kami pun tidak tahu alasannya. Setelah beberapa kali sesudahnya, kami pun mendapatkan informasi dari beberapa orang saksi bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja tidak ada di Singaraja pada tanggal 3 Desember 2012. Sehingga kami pun bertanya-tanya, siapa yang menandatangani surat penetapan tersangka tertanggal 3 September dan surat perintah penahanan tertanggal 3 September 2012. Kalau memang Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja yang menandatanganinya, kapan kira-kira surat itu ditandatangani? Mengingat informasi dari beberapa orang saksi, Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja pada tanggal 3 September sedang tidak ada di tempat. Pada akhirnya pemohon pra-peradilan pun ditahan di rutan Singaraja sejak tanggal 3 September 2012 sekitar pukul 18.00 WITA. Namun sejak ditahan hingga saat pemohon pra-peradilan namun sejak ditahan hingga saat permohonan pra-peradilan aku diajukan pada pengadilan negeri Singaraja yang kurang lebih 14 hari, pemohon pra-peradilan belum pernah diperiksa atau dimintai keterangan oleh termohon pra-peradilan, sehingga saat ini nasib pemohon pra-peradilan menjadi terkatung-katung dan tidak menentu dan haknya sebagai manusia bebas terabaikan. Pada saat mulai menjalani hari-harinya dalam tahanan, pemohon pra-peradilan mulai berkomunikasi dengan para tahanan dan warga binaan yang ada di sana, dan dari komunikasi tersebut para tahanan dan warga binaan tersebut memberikan informasi kepada pemohon pra-peradilan bahwa hampir seluruh tahanan dan warga binaan yang ada di rutan atau lembaga pemasyarakatan Singaraja tidak terkejut dengan penahanan pemohon pra-peradilan karena mereka sudah mengetahui bahwa pemohon pra-peradilan akan ditahan sejak tanggal 3 September 2012. Informasi tersebut tentulah menghadirkan pertanyaan besar di hati pemohon pra-peradilan, karena bagaimana mungkin orang-orang yang sudah dirampas kebebasannya memiliki informasi yang seharusnya hanya diketahui oleh termohon pra-peradilan. Apakah ini rekayasa politik? Apakah pemohon pra-peradilan sudah direkayasa untuk menjadi tersangka? Mungkin saja dan sangat mungkin. Dan selanjutnya pemohon pra-peradilan akan membuktikannya pada bagian selanjutnya permohonan pra-peradilan aku. Bagian 2. Pasal-pasal yang dilanggar oleh permohonan pra-peradilan. Pasal 51 Roka Kuhap dan pasal 52 Kuhap. Pasal 1 Angka 14 Kuhap junto pasal 18 ayat 1 Kuhap junto pasal 188 ayat 2 Kuhap. Pasal 21 ayat 1 Kuhap junto pasal 184 ayat 1 Kuhap junto pasal 188 ayat 2 Kuhap dan pasal 122 Kuhap. Bagian ketiga, analisis antara fakta dan pasal-pasal yang dilanggar oleh termohon pra-peradilan. Termohon pra-peradilan pada saat